Oke ya, baik. Sambil nunggu yang lain, mungkin kita bisa mulai aja dulu ya untuk perkuliahan pada sore ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pada kesempatan sore ini kita kembali ketemu untuk perkuliahan mata kuliah akuntansi manajemen. Oke. Untuk sore ini kita akan melanjutkan materi pembahasan untuk mata kuliah akuntansi manajemen, di mana minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang analisa break even point. Nah, untuk sore ini kita akan menjelaskan tentang biaya relevan, ya. Biaya relevan atau biasa juga disebut dengan biaya diferensial. Jadi sama. Jadi ada yang nyebut biaya relevan, ada juga yang disebut sebagai biaya diferensial. Oke. Jadi biaya relevan atau biaya diferensial ini merupakan suatu analisa yang membandingkan ya antara konsumsi biaya dari alternatif-alternatif yang ada. Makanya di sini kalau kita bicara tentang biaya relevan atau biaya diferensial, ini dikaitkan dengan proses-proses pengambilan keputusan. Nah, ini. Jadi manajer di sini sering dihadapkan dalam alternatif untuk pengambilan keputusan, di mana kira-kira untuk keputusan yang akan diambil ini tentunya merupakan keputusan yang memberikan kontribusi atas keuntungan yang paling optimal. Nah ini, jadi sebagai contohnya, misalkan perusahaan atau dalam hal ini manajer dihadapkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan menerima atau menolak ya suatu pesanan khusus, misalkan saja. Ini, jadi perusahaan di sini dihadapkan dalam proses pengambilan keputusan apakah menerima atau menolak pesanan khusus. Atau bisa jadi mungkin yang sering kita jumpai juga berkaitan dengan keputusan apakah menjual suatu produk dalam bentuk setengah jadi ya atau menjual produk dalam bentuk yang sudah jadi. Ini sebagai contoh misalkan produsen mebel. Nah, di mana di situ produsen mebel ini bisa menjual produk setengah jadi atau mentahan istilahnya, atau bisa juga produk dijual dalam bentuk yang sudah finishing. Nah, ini juga merupakan satu keputusan yang nanti bisa dilakukan dari dua alternatif tersebut, sehingga di sini nanti mana kira-kira keputusan yang diambil, tentunya ini berkaitan dengan informasi atas konsumsi biaya dan juga penerimaan pendapatan dari alternatif-alternatif yang ada. Nah, sehingga dengan demikian di sini ya biaya relevan ini adalah merupakan beberapa contoh dari proses pengambilan keputusan yang tadi saya sebutkan. Nah, oke baik. Apa itu biaya relevan? Ya ini. Ya ini sambil masih ada yang join. Terima kasih yang sudah bergabung di kelas. Jadi biaya relevan ini atau biaya diferensial ini merupakan biaya yang berbeda-beda untuk setiap alternatif yang berbeda. Nah ini. Jadi tadi di depan sudah saya jelaskan sekilas ya konteks daripada biaya relevan. Jadi memang di sini biaya relevan ini adalah biaya yang memang ya menghasilkan informasi yang berbeda-beda, di mana di sini untuk setiap alternatif yang berbeda. Jadi kalau tadi saya contohkan sebagai gambaran berkaitan dengan menjual produk setengah jadi
atau menjual produk dalam bentuk yang sudah jadi. Nah, ini tentunya ada dua alternatif dan dari dua alternatif tersebut masing-masing memiliki informasi biaya yang berbeda. Di mana ketika perusahaan memproduksi produk setengah jadi, kemudian produk tersebut dijual, maka di sini tentunya konsumsi biayanya akan berbeda ketika proses produksi itu dilanjutkan sampai menghasilkan produk jadi. Nah, ini sebagai gambaran. Nah, tentunya di samping itu juga berkaitan dengan konsumsi biaya, juga berkaitan dengan perolehan pendapatan. Sehingga di sini pun juga nanti akan berpengaruh secara langsung terhadap perolehan pendapatan. Nah, ini. Jadi biaya relevan itu biasanya merupakan biaya yang bisa menyesuaikan keadaan guna pengambilan keputusan pada saat tertentu. Nah, ini. Jadi itu tadi. Nah, biaya relevan ini digunakan untuk tujuan keputusan, pengambilan keputusan khusus. Nah, ini. Dan ini beberapa contoh daripada keputusan-keputusan khusus yang nanti bisa diambil oleh manajer berkaitan dengan analisa-analisa untuk biaya relevan. Untuk yang pertama di sini adalah menerima, ini antara lain ya, menerima atau menolak terhadap pesanan khusus. Jadi menerima atau menolak di sini dalam artian sering ya perusahaan ketika melakukan proses produksi ya secara rutin untuk menghasilkan produk jadi, ini juga ada pesanan-pesanan khusus yang masuk sehingga di sini dari pesanan khusus ini apakah diterima atau ditolak. Jadi sebagai contoh misalkan saya sebagai seorang produsen, saya memiliki usaha bergerak di bidang catering misalkan saja yang mudah dan sederhana. Nah, secara rutin saya memproduksi misalkan pisang goreng, di mana pisang goreng di sini saya jual dengan harga Rp1.000 per bijinya. Nah, kemudian di sini ada pesanan ya dari pihak tertentu, di mana pesanan tersebut itu menghendaki pisang goreng ini dengan harga 750. Tetapi pesanannya lebih banyak. Jadi misalkan pesanannya banyak, cuman dia minta potongan harga. Jadi kalau biasanya saya menjual per bijinya itu adalah 1.000, tetapi dia minta per bijinya itu dengan harga 750. Nah, ini tentunya harga pesannya ini berada di bawah harga jual pasar. Nah, ini kira-kira apakah saya menerima atau menolak daripada pesanan tersebut. Nah, ini tentunya ini merupakan keputusan yang nanti bisa dianalisa dengan menggunakan biaya relevan. Jadi alternatifnya ada dua. Pertama menerima dan yang kedua adalah menolak. Kira-kira kalau menerima itu konsumsi biaya itu berapa? Dan ketika menolak ini konsumsi biaya berapa? Kemudian juga dikaitkan dengan perolehan pendapatan dan nanti juga dikaitkan dengan perolehan atas laba yang dihasilkan. Nah, sehingga di situ nanti tentunya ya keputusan yang diambil ini memang keputusan yang memang memberikan kontribusi pendapatan atau kontribusi laba yang paling optimal. Oke, baik. Nah, ini contoh yang pertama yang berkaitan dengan menerima atau menolak terhadap pesanan khusus. Kemudian yang kedua ini adalah berkaitan dengan menghapus atau mempertahankan suatu produk. Jadi kita sering ya menjumpai adanya produk-produk yang dijual di pasar ini ternyata tidak bisa laku dengan baik atau volume penjualannya cenderung menurun. Nah, bagaimana apakah suatu produk tersebut itu dipertahankan ya atau dihapus ya. Nah, ini. Jadi ini bisa berlaku dalam konteks perusahaan retail atau perusahaan perdagangan dan juga bisa berlaku untuk perusahaan industri atau manufaktur. Jadi sebagai contoh misalkan saja saya memiliki usaha ya industri di mana di situ saya memproduksi beberapa varian produk. Yang pertama di sini adalah misalkan produk untuk pakaian
ya. Kemudian yang kedua saya memproduksi sepatu, kemudian saya memproduksi celana dan juga saya memproduksi topi misalkan. Nah, jadi ada diversifikasi produk yang saya lakukan, ada 4 jenis varian produk. Nah, dari 4 varian produk tersebut ternyata untuk penjualan topi ini memiliki volume penjualan yang paling rendah. Nah, ini. Jadi volume penjualannya paling rendah. Nah, sehingga di sini dari volume penjualan yang rendah itu dampaknya adalah pendapatan yang rendah, sehingga di situ perusahaan justru mengalami kerugian ya dari penjualan dibandingkan dengan biaya. Ternyata di sini lebih besar daripada biaya, sehingga untuk varian topi ini justru mengalami kerugian. Nah, dari situ apakah saya harus menghapus produk untuk varian topi atau tetap mempertahankan? Nah, ini tentunya juga nanti bisa kita analisa terkait dengan analisa untuk biaya relevan. Ada 2 alternatif juga, apakah menghapus atau mempertahankan. Nah, ini gambarannya. Bagaimana konteks daripada menghapus atau mempertahankan suatu produk. Kemudian untuk yang lainnya di sini yang ketiga, ini antara lain yaitu yang berkaitan dengan mengganti suatu produk tertentu dengan produk baru. Ini tentunya berkaitan dengan alternatif yang kedua tadi ya. Jadi kalau alternatif yang kedua ini adalah menghapus atau mempertahankan, sedangkan untuk alternatif yang ketiga ini bukan menghapus tapi mengganti ya, mengganti produk yang memang di sini volume penjualannya rendah dengan produk baru. Kita sering melihat ya, beberapa produsen melakukan pergantian untuk varian produk yang dihasilkan, karena di situ pertimbangannya adalah biasanya ditandai dengan volume penjualan yang terus menurun. Nah, jadi trennya terus menurun, sehingga kalau produk ini dipertahankan, maka perusahaan akan mengalami kerugian secara terus-menerus. Kemudian perusahaan biasanya mengganti untuk produk yang lama dengan produk yang baru, atau biasa populer dengan penyegaran produk. Nah, ini biasanya dilakukan. Ya, kalau kita mengambil contoh yang sering Anda jumpai mungkin di sini yang berkaitan dengan produk otomotif, misalkan sepeda motor, apakah itu produk Yamaha, produk Honda, atau mungkin Suzuki, di mana di situ kita sering melihat ada produk yang kemudian volume penjualannya menurun, kemudian ada kompetitor masuk, dan selanjutnya produk tersebut dihilangkan, kemudian diganti dengan produk yang baru. Nah, ini adalah merupakan satu keputusan juga yang nanti bisa kita lakukan dengan menggunakan pendekatan biaya relevan. Ya, jadi intinya nanti bagaimana dari alternatif yang ada itu kira-kira yang memberikan kontribusi keuntungan yang paling optimal, itulah merupakan alternatif yang akan dipilih. Oke, kemudian untuk contoh yang lain, yang ketiga di sini adalah menyewakan atau menjual suatu aktiva tetap. Jadi menjual atau menyewa ini merupakan sebuah keputusan yang saya kira bisa dikatakan sangat-sangat sulit ya ini. Jadi dalam konteks di sini ini menjual atau menyewakan itu maksudnya adalah suatu aktiva yang akan disewakan atau yang akan dijual, ini alternatifnya. Ini memang umur ekonomisnya sudah habis ya. Intinya sudah tidak layak pakai, sehingga kalau misalkan mau disewakan, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk servis, sehingga aktiva tersebut itu bisa digunakan. Nah, ini. Atau menjual, kalau menjual ini adalah menjual aktiva tersebut dalam kondisi apa adanya. Jadi kalau misalkan rusak ya berarti di situ aktiva itu dijual dalam kondisi rusak. Nah, ini kira-kira apakah harus disewakan atau dijual. Jadi konteksnya tidak seperti misalkan ada seseorang di situ punya gudang yang tidak terpakai,
kemudian gudang itu daripada nganggur, apakah ini disewakan atau dijual, itu tidak demikian. Kalau konteksnya seperti itu mungkin kebanyakan memilih untuk menyewakan, ya. Karena apa? Karena ketika memiliki bangunan, ya, apakah itu gedung, apakah itu gudang atau mungkin rumah tinggal, ini kalau disewakan itu akan menghasilkan pendapatan secara rutin setiap bulan. Nah, ini. Dan nilai asetnya juga di sini terus mengalami peningkatan dan itu menjadi hak milik. Ini. Kalau dijual kan berarti sudah ada perpindahan daripada hak miliknya. Nah, ini. Jadi bukan konteksnya bukan menyewakan atau menjual untuk yang berkaitan dengan aktiva tetap seperti yang tadi saya contohkan, misalkan gedung atau rumah tinggal atau gudang, itu bukan, tetapi adalah menyewakan atau menjual untuk aktiva yang memang nilai ekonomisnya sudah habis, ya, nilai ekonomisnya sudah habis. Nah, ini. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ini antara lain ya, daripada keputusan-keputusan khusus adalah menjual langsung suatu produk atau memproduksi terlebih dahulu. Jadi kalau di depan tadi sudah saya contohkan ya, dalam konteks misalkan saja perusahaan mebel, di mana kalau untuk komoditas mebel ini bisa dijual dalam bentuk setengah jadi atau istilahnya mentahan. Nah, ini. Dijual dalam bentuk setengah jadi bisa, dan bisa juga dijual dalam bentuk jadi. Nah, kira-kira keputusan daripada manajer apakah menjual produk langsung, maksudnya adalah setengah jadi, atau menjual dalam bentuk produk jadi. Nah, ini. Tentunya kalau menjual produk setengah jadi dalam bentuk mentahan tadi, di sini untuk konsumsi biaya ini tentunya akan lebih sedikit dibandingkan dengan menjual produk yang memang sudah benar-benar jadi. Nah, ini. Tetapi tentunya harga jualnya ini juga berbeda. Kalau kita menjual untuk produk setengah matang, ya, atau produk setengah jadi, tentunya harga jualnya lebih murah dibandingkan dengan kita menjual untuk produk jadi. Nah, oke. Jadi ini antara lain ya untuk keputusan-keputusan khusus yang nanti bisa dilakukan analisa dengan menggunakan pendekatan biaya relevan, sehingga di sini dasar dalam pengambilan keputusannya ini adalah didasarkan atas konsumsi biaya, didasarkan atas perolehan pendapatan, dan juga tentunya didasarkan atas laba yang dihasilkan. Nah, tentunya di sini dasarnya adalah dari alternatif tersebut mana yang memberikan kontribusi keuntungan yang paling optimal. Nah, inilah yang nanti bisa dipilih oleh perusahaan. Oke, baik. Nah, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Silakan. Belum, Pak. Belum ya, terima kasih. Kalau mungkin ada yang tanyakan bisa langsung disampaikan saja ya. Oke, saya memberikan kesempatan untuk bertanya biar dalam proses perkuliahan ini bisa lebih komunikatif ya. Ada timbal balik gitu. Sehingga nanti juga kalau misalkan Anda ingin menyampaikan pertanyaan, di situ juga Anda bisa langsung menyampaikan pertanyaan tersebut. Oke. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di kelas ini. Alhamdulillah ada banyak ini ya, ada 21 mahasiswa. Oke, baik. Nah, kalau tidak ada, ini akan saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah sebagai contoh tadi ya, beberapa keputusan yang nanti bisa diambil oleh manajemen yang berkaitan dengan analisa biaya relevan. Jadi untuk yang pertama adalah menerima atau menolak suatu pesanan. Ini. Jadi suatu perusahaan telah memproduksi suatu barang, misalkan jenis barang X, ini juga bisa menerima pesanan yang lain. Nah, ini. Asal sesuai dengan barang yang diproduksi, walaupun beda bentuknya. Maka hal ini bisa dilakukan asal tidak melebihi daripada kapasitas produksi yang diperkirakan. Oke. Jadi
hal yang perlu Anda garis bawahi bahwasanya di sini ya, hal yang perlu kita garis bawahi bahwasanya dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan menerima atau menolak suatu pesanan khusus, ini adalah ukurannya adalah apabila pesanan khusus yang diperoleh itu tidak melebihi daripada kapasitas produksi. Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi. Ini. Jadi pesanan itu tidak melebihi daripada kapasitas produksi. Nah, mengapa demikian? Karena kalau pesanan ini melebihi kapasitas produksi, maka di situ biasanya akan menghasilkan atau muncul biaya-biaya tambahan. Nah, ini. Jadi ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi tidak melebihi daripada kapasitas produksi. Oke. Baik. Nah, ini sebagai contoh saja langsung, PT Mutiara ini mempunyai data tentang biaya harga jual sebagai berikut. Jadi harga jualnya untuk per unitnya adalah 3.500. Kemudian untuk biaya variabel per unitnya ini adalah 2.000. Kemudian untuk biaya tetapnya adalah 550. Nah, ini adalah untuk informasi daripada untuk biaya harga jual dan juga biaya variabel dan biaya tetap ya, oke. Nah, biaya variabel dan biaya tetap ini merupakan biaya produksi dan perusahaan memproduksi rata-rata per tahunnya itu kapasitasnya adalah 5.000 unit. Nah, ini. Jadi kapasitas rata-rata dalam proses produksi setiap tahunnya ini adalah 5.000 unit. Dan dengan biaya usaha, yaitu biaya administrasi umum dan penjualan, rata-rata per tahunnya adalah 400.000. Sedangkan untuk kapasitas produksi oleh perusahaan itu sebanyak 6.000 unit per tahun. Nah, ini. Jadi kapasitas produksinya itu adalah 6.000 per tahun, sedangkan untuk selama ini kapasitas produksi rata-rata yang dilakukan oleh perusahaan itu hanya 5.000. Jadi kalau di sini kita membandingkan bahwasannya untuk kapasitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan ini belum melebihi daripada kapasitasnya, ya, kapasitas optimal. Karena per tahunnya hanya memproduksi 5.000 sedangkan kapasitasnya adalah 6.000 unit. Oke. Nah, ini untuk informasi ya terkait dengan ilustrasi di sini. Nah, ini selanjutnya ternyata perusahaan ada pesanan khusus, di mana untuk pesanan khusus di sini sebanyak 500 unit produk dengan harga jual adalah 2.700. Nah, ini apakah pesanan tersebut itu diterima atau ditolak? Jadi, kalau tadi kita melihat bahwasannya untuk kapasitas rata-rata setiap tahun perusahaan adalah 5.000, sedangkan kapasitas produksi perusahaan adalah 6.000, maka di sini kalau pesanan ini diterima, maka kapasitas produksi ini belum melampaui, ya. Nah, maka dari itu kita bisa analisa bersama-sama ya dari contoh di sini. Jadi harga jualnya tadi informasinya adalah 3.500 untuk harga jual per unit. Kemudian untuk biaya variabel per unitnya ini adalah 2.000. Kemudian untuk biaya tetapnya ini adalah 500 ya. 550 ini untuk biaya tetapnya. Kemudian untuk rata-rata produksi per tahunnya adalah 5.000 dengan rata-rata biaya usaha adalah 400.000. Oke. Kemudian di situ untuk kapasitas produksi per tahun adalah 6.000 ya unit. Nah, ini pesanan ini diterima apa ditolak. Nah, ini adalah hasilnya kita bisa melihat. Jadi untuk penyelesaian di dalam analisa biaya relevan, karena ini ada dua alternatif keputusan yang nanti bisa dipilih. Alternatif yang pertama adalah menerima, ya, dan alternatif yang kedua adalah menolak. Nah, masing-masing di sini memiliki konsumsi biaya yang berbeda, kemudian di sini juga memiliki hasil penjualan yang berbeda.
berbeda, kemudian dari dua alternatif itulah yang nanti akan kita bandingkan. Sehingga mana keputusan yang memang menguntungkan, sehingga di situ keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Oke. Di sini informasinya kita bisa lihat, untuk alternatif yang pertama adalah jika menerima, ini untuk produksinya, jadi kapasitas produksi setiap tahunnya adalah 5.000, berarti di sini untuk kapasitas produksi 5.000 dengan harga jual 3.500. Maka di situ perusahaan akan memperoleh pendapatan dari penjualan sebesar 17.500. Nah, karena di sini menerima, maka di sini ada tambahan perolehan penjualan dari penerimaan pesanan ini, di mana untuk jumlah pesanannya adalah 500 unit dengan harga jual 2.700, maka di sini 500 dikalikan dengan 2.700 sama dengan 1.350. Sehingga total pendapatan dari penjualan ini sebesar 18.850. Jadi di sini penjualan dari produksi rata-rata per tahun yaitu sebesar 5.000 dengan harga jual 3.500 ditambah dengan perolehan pendapatan dari penerimaan pesanan sebesar 500 unit dengan harga jual 2.700. Nah, kemudian kita bisa membandingkan alternatif yang kedua yaitu jika menolak. Di mana jika menolak maka di situ tampak perolehan pendapatannya ini dari produksi 5.000 dikalikan dengan 3.500. Jadi hanya 17.500. Nah, dari sini kita bisa membandingkan di mana untuk perolehan pendapatan ternyata di sini lebih banyak ya perolehan pendapatan apabila perusahaan itu menerima. Nah, kemudian kita bisa membandingkan untuk yang kedua yaitu dari sisi biaya. Kita membandingkan biaya variabel dulu, di mana untuk biaya variabel di sini untuk produksi kapasitas rata-rata 5.000 dengan biaya variabel 2.000 itu nanti untuk biaya total biaya variabelnya adalah 10 juta. Kemudian ditambah dengan pesanan, ini pesanan biaya variabelnya sama ya, tetap 2.000. Walaupun mungkin untuk harga jualnya adalah 2.700. Jadi di sini untuk biaya variabel tambahan ketika menerima pesanan adalah 500 dikalikan dengan 2.000. Jadi sama dengan 1 juta, sehingga total biaya variabel ketika perusahaan ini menerima adalah sebesar 11 juta. Sedangkan berbeda dengan alternatif kalau menolak, di mana untuk menolak, maka untuk konsumsi biaya hanya untuk biaya yang berkaitan dengan produksi, yaitu 5.000 dikalikan dengan 2.000 sama dengan 10 juta. Jadi ada selisih biaya sebesar 1 juta. Oke. Jadi kalau tadi selisih pendapatannya adalah 1.350.000, sedangkan untuk selisih biaya ini adalah 1 juta. Kemudian untuk kontribusi margin, di sini kita bisa lihat kontribusi biaya margin ini kita bisa peroleh dari total pendapatan penjualan ini dikurangi dengan total biaya variabel. Sehingga di sini jika menerima, maka kontribusi biaya marginnya adalah 7.850 ya, yaitu 18.850 dikurangi dengan 11 juta. Sedangkan kalau menolak di sini kontribusi biaya marginnya ini sama dengan 17.500 dikurangi dengan 10 juta sama dengan 7.500. Jadi di sini ada selisih sebesar 350.000. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita bisa mengurangi lagi dengan biaya tetapnya, di mana untuk biaya tetap baik menerima maupun menolak ini untuk besarnya biaya tetap sama yaitu 550. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya untuk perolehan laba dari dua alternatif di sini, untuk alternatif yang pertama yaitu jika menerima, maka perusahaan akan memperoleh laba atau keuntungan sebesar 7.300.000. Sedangkan apabila perusahaan ini menolak, maka perolehan atas laba itu hanya 6.950.000. Nah, sehingga di sini ada selisih sebesar berapa ini?
350.000. Nah, jadi selisihnya 350.000 dari dua alternatif tersebut. Nah, tentunya dari perbedaan perolehan untuk laba dari dua alternatif itu kita sudah bisa memperoleh gambaran kira-kira untuk alternatif yang akan diambil itu apakah menerima atau menolak. Nah, ini tentunya adalah alternatif menerima. Karena apa? Karena ketika kita menerima, maka di situ kita akan memperoleh tambahan keuntungan. Ada selisih. Nah, ini adalah hasil daripada kesimpulannya. Oke. Nah, jadi di situ karena pertama pertimbangannya kita menerima adalah pesanan jumlahnya tidak melebihi kapasitas. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kontribusi margin keuntungan. Jadi kontribusi keuntungan yang diterima ini lebih besar apabila menerima. Itu yang kedua pertimbangannya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan biaya tetap. Di mana untuk biaya tetap ini ketika kita memproduksi dalam jumlah sedikit dan memproduksi dalam jumlah banyak, biaya tetap yang dikeluarkan itu adalah sama, yaitu tadi 550. Ya, 550. Sehingga apa? Di sini kalau jumlah produksinya semakin banyak, tentunya di situ untuk konsumsi biaya tetap per unit ini akan lebih murah. Ya, dibandingkan dengan produksi yang lebih sedikit. Nah, ini adalah 3 hal yang menjadi pertimbangan mengapa pesanan 500 unit itu diterima karena 3 hal tadi. Jadi pertama saya ulangi adalah pesanan tidak melebihi kapasitas produksi. Kedua, keuntungan yang dihasilkan lebih banyak apabila menerima. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan konsumsi biaya tetapnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini dari contoh soal di atas ini nanti apabila ada kasus lagi, ada kasus baru ya, yaitu ada tambahan pesanan khusus lagi sebanyak 100 unit. Nah, ini. Kalau tadi pesanan yang pertama 500 unit, sekarang ada tambahan lagi pesanan 100 unit. Nah, ini kira-kira apakah pesanan ini diterima atau ditolak? Dasarnya tadi, yang menjadi dasar utama adalah kalau ada tambahan pesanan 100 unit, berarti di sini kalau perusahaan menerima, memproduksi lagi, maka di situ tidak melebihi daripada kapasitas produksi. Nah, ini. Cuman di sini yang ditanyakan adalah berapa harga jualnya. Nah, ini. Kalau tadi harga jual informasi yang pertama adalah 3.500, ini untuk harga jual kapasitas produksi. Pesanan yang pertama harga jualnya 2.700. Nah, kira-kira ketika ada pesanan lagi 100 unit, ini nanti perusahaan menjual dengan harga berapa? Apakah menjual dengan harga 2.700 atau menjual dengan harga 3.500? Nah, maka dari situ ini tentunya pertimbangannya adalah dengan tidak mempengaruhi daripada laba. Ini sama artinya itu nanti harga jual dalam posisi break even ya, perusahaan tidak untung dan tidak rugi, jadi perolehan labanya tetap. Nah, maka dari itu kita bisa ya menggunakan persamaan yang kemarin pada break even tadi, yang kemarin itu ya, yaitu total pendapatan sama dengan total biaya. Nah, ini. Total pendapatannya di sini nanti ada 2 ini kalau menggunakan data yang menerima ya. Ini adalah perolehan laba kalau pesanan yang pertama tadi diterima yaitu 7.300.000 ini labanya. Jadi di sini untuk total pendapatannya ini adalah untuk yang pertama PX ini adalah sebesar 18.850 ini adalah untuk yang penjualan yang padi ya, kapasitas produksi dan menerima pesanan yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada tambahan untuk pendapatan yang menerima pesanan yang baru. Ini 100. Cuman P-nya kita masih kasih simbol karena ini yang akan kita cari. Kemudian di sini sama dengan total biaya. Total biaya ini adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel per unit dikalikan dengan unitnya ditambah dengan laba.
Nah, dari hasil perhitungannya di sini hasil akhirnya P sama dengan 200 per 100. Jadi sama dengan 2000. Jadi ini untuk harga jual untuk pesanan yang ketiga. Kalau misalkan pesanan itu diterima, maka perusahaan kalau menetapkan harga 2000, maka ini adalah dalam posisi break even, di mana perusahaan tidak memperoleh tambahan keuntungan. Sehingga tentunya keputusannya, apabila perusahaan menghendaki tambahan keuntungan, maka harga jual untuk pesanan yang kedua ini itu harus lebih besar 2000. Ya, harus lebih besar 2000. Apakah 2100? Kalau 2100 berarti di sini ada tambahan keuntungan Rp100 per unitnya. Apakah tetap 2.700? Berarti ada tambahan keuntungan Rp700 setiap unitnya. Nah, ini kalau kita menggunakan data dengan laba 7.300.000 ya. Tapi kalau kita menggunakan untuk yang laba yang 6.900.000 ini yang tadi menolak pesanan pertama, ini pun juga hasilnya sama. Nah, yaitu 2.000. Nah, maka dengan demikian kita bisa memperoleh gambaran bahwasanya 2000 ini adalah titik break even ya. Sehingga di situ tentunya kita akan menjual dengan harga di atas ini. Oke, baik. Oke, itu adalah contoh bagaimana untuk penggunaan biaya relevan dalam kasus menerima atau menolak pesanan. Oke, saya kira ini karena keterbatasan waktu ya. Ini karena waktunya kurang dari 1 menit. Mungkin di sini kita akhiri ya untuk perkuliahan pada sore ini. Oke, nanti jangan lupa untuk absensi bisa Anda lakukan melalui aplikasi Siakat ya. Tapi nunggu